warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Nale Darwati, NIM 19035059. Di sini saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian pendidikan dengan judul pengaruh penerapan model inquiry terbimbing pada materi kesetimbangan kimia terhadap hasil belajar peserta didik di SMA 9 Bengkulu Utara. Nah, pada bagian bab 1, di mana terdiri dari latar belakang, proposal ini dilatar belakangi oleh di mana yang pertama yaitu pembelajaran kimia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sebuah pembelajaran adalah sebuah kegiatan untuk mentransfer ilmu dari seorang informan, di mana itu menyampaikan tentang materi-materi atau mata pelajaran kimia. Kemudian pembelajaran yang berpengaruh pada nilai. Nah, berbicara tentang pembelajaran, bahwasanya pembelajaran akan sangat mempengaruhi nilai yang akan diperoleh oleh siswa. Semakin baik sebuah pembelajaran, maka semakin baik juga nilai yang diperoleh. Nah, secara umum, problem dalam proses pembelajaran itu memiliki hal yang sama, tentunya dari guru, ataupun dari siswa, ataupun dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Nah, kemudian peran guru dalam sekolah atau pembelajaran itu sangatlah penting, di mana seorang guru yang berkualitas akan menjadikan atau membantu mencapai hasil belajar siswa. Di mana untuk mencapai hal tersebut, maka peran guru itu harus dari segi kompetennya, kemudian dari segi ilmu yang dimiliki oleh seorang guru tersebut. Nah, upaya peningkatan kualitas guru sendiri yaitu melalui pembaruan media, kemudian bahan yang dimiliki seorang guru, kemudian metode yang digunakan dengan tepat terhadap materi yang disampaikan. Nah, salah satu dari model pembelajaran yang sering digunakan di SMA yaitu adalah inquiry, di mana model pembelajaran inquiry terbimbing ini atau inquiry ini yaitu guru memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggiring siswa mendapatkan suatu konsep. Nah, SMA 9 Bengkulu Utara merupakan sekolah yang berasal dari atau berada di pelosok Provinsi Bengkulu. Namun, kualitas yang dimiliki oleh SMA 9 Bengkulu Utara ini tidak kalah halnya dengan SMA yang berada di kota-kota. Prestasi dari segi akademik, kemudian akademik seringkali didapatkan oleh siswa-siswa yang ada di SMA 9 Bengkulu Utara. Nah, dengan hal-hal yang didapatkan tersebut, maka ekspektasi guru terhadap siswa tentunya dalam hal segi akademik itu akan sangat besar, sangat besar tentunya bagi anak-anak yang ambis, contohnya pada anak-anak sains atau IPA. Nah, kemudian berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada siswa-siswa SMA 9 Bengkulu Utara, didapatkan bahwasannya dari angket yang sudah disebar ke 54 peserta di kelas 11 MIPA 1 dan kelas MIPA 2 didapatkan sebanyak 85,2% pembelajaran berpusat pada guru, dan berdasarkan hasil dari survei juga bahwasannya didapatkan materi yang sulit yaitu sebanyak 40,7%. Kemudian berdasarkan hasil itu juga didapatkannya sebuah beberapa problem yang dimana didapatkan dari guru SMA yang mengajar kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, bahwasanya terdapat beberapa contohnya dari segi media yang digunakan, kemudian dari sarana dan prasarana yang digunakan itu masih belum memadai. Kemudian
Dari hasil survei tersebut dinyatakan pula bahwasanya siswa-siswa cenderung pasif. Nah, berdasarkan dari masalah tersebut, maka saya tertarik untuk meneliti atau untuk memberikan solusi, yaitu dengan penerapan inquiry terbimbing, dengan melihat bagaimana penerapan model inquiry terbimbing pada materi kesetimbangan kimia terhadap hasil belajar peserta didik di SMA 9 Bengkulu Utara. Nah, di sini ada pun identifikasi masalahnya, di mana ada beberapa identifikasi di mana yaitu kimia itu dianggap rumit dan sulit, 85,2% proses belajar berpusat ke guru, belum ada variasi media, kemudian kurangnya motivasi siswa, belum ada penggunaan aplikasi, belum adanya penuntun praktikum, materi kesetimbangan kimia dilakukan dengan ceramah, dan siswa cenderung pasif. Adapun berdasarkan dari identifikasi di atas, maka didapatkan pembatasan masalah, di mana pembatasan masalahnya yaitu yang pertama, peneliti menggunakan pembelajaran inquiry terbimbing sebagai model pembelajaran interaktif dan inovatif. Kedua, prestasi belajar siswa dibatasi pada aspek kognitif. Kemudian ada perumusan masalahnya sendiri, yaitu adakah pengaruh pembelajaran inquiry terbimbing terhadap hasil belajar siswa pada materi kesetimbangan kimia. Dan tujuan penelitian sendiri itu untuk mempengaruhi pembelajaran inquiry terbimbing terhadap hasil belajar siswa pada materi kesetimbangan kimia. Dan ada pun manfaat peneliti, bagi yaitu siswa A. Melatih kemampuan dan keterampilan berdiskusi peserta didik untuk berinteraksi dalam proses pembelajaran. B. Mampu meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kedua, manfaat bagi guru A. Menambah informasi mengenai model guided inquiry learning. B. Memberikan inovasi bagi guru dalam pembelajaran kimia untuk memperbaiki proses pembelajaran dan sebagai upaya dalam peningkatan hasil belajar peserta didik. Nah, di sini pada bab 2 yaitu adanya kajian teori di mana yang pertama itu tentang inquiry terbimbing di mana menurut Exlin pada 2004 mengemukakan inquiry is defined as ulanglah. Inquiry is defined as a seeking for truth. Nah, pada bab 2 ini di mana kajian teori yaitu bisa dilihat pada inquiry terbimbing pada menurut Exlin pada 2004 yang menyatakan tentang inquiry. Kemudian adanya kesetimbangan kimia di mana kesetimbangan kimia sendiri merupakan konsep yang relatif abstrak karena itu banyak siswa dan bahkan guru mengalami miskonsepsi di dalam konsep kesetimbangan kimia. Nah, yang ketiga yaitu hasil kerja. Hasil kerja, hasil belajar, coy. Hasil kerja. Hapus lagi. Nah, yang ketiga yaitu di mana tentang hasil belajar. Di mana menurut M. Tobroni pada 2015 yang merupakan hasil belajar merupakan perubahan perilaku secara keseluruhan, bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Nah, di sini adanya penelitian yang relevan di mana menurut Asni Awidan dan Hadi Saputra yaitu tentang model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap hasil belajar kimia. Kemudian ada yang menurut Hidayati Yonata pada 2019 tentang penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing untuk melatih keterampilan proses sains peserta didik. Dan yang terakhir yaitu tentang Indriani dan Surya Dharma pada tahun 2017 tentang identifikasi kesulitan pada materi kesetimbangan kimia sendiri. Nah, di sini terdapat kerangka berpikir di mana kesetimbangan kimia yang merupakan pusat dari materinya,
yang berhubungan dengan guru dan juga siswa. Diharapkan bahwasanya materi tersebut dapat dilakukan dengan pembelajaran yang bersifat student center atau siswa aktif atau berpusat pada siswa. Dan yang kedua, hasil belajarnya meningkat. Nah, sedangkan fakta yang terjadi di lapangan yaitu pembelajaran terjadi secara teacher center dan siswa mengalami pasif dan juga sulit memahami materi tersebut. Nah, didapatkanlah sebuah permasalahan di mana hal tersebut yaitu pembelajaran berpusat pada guru, kemudian dilakukannya metode ceramah atau kurangnya penekanan pemahaman konsep atau siswa kurang paham, dan yang terakhir permasalahannya adalah siswa diakibatkan pasif. Dan untuk solusinya sendiri yaitu dengan menggunakan penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing dalam upaya peningkatan hasil belajar siswa pada materi keseimbangan kimia, sehingga akan didapatkannya nanti siswa yang aktif dan hasil belajar yang meningkat. Dan hipotesis yang didapatkan adalah berdasarkan kajian teoritis dan kerangka berpikir. Adapun hipotesisnya adalah penerapan model inquiry terbimbing dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi keseimbangan kimia. Nah, di sini adapun bab 3-nya di mana yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian di sini menggunakan quasi eksperimen design. Sedangkan tempat dan waktunya sendiri yaitu dilakukan di SMA Negeri 9 Bengkulu Utara pada bulan Agustus sampai Desember 2022. Nah, di sini ada definisi secara operasional di mana model inquiry terbimbing, keseimbangan kimia dan juga hasil belajarnya. Adapun populasi dan sampel, di mana populasi yang digunakan adalah siswa kelas 12 MIPA SMA Negeri 9 Bengkulu Utara, dan dalam penelitian ini sebagai sampel yaitu kelas 12 MIPA SMA Negeri 9 Bengkulu Utara yang berjumlah 54 peserta didik. Dan variabelnya yaitu variabel bebas, yaitu inquiry terbimbing, variabel kontrolnya yaitu guru, materi, dan bahan ajar yang digunakan. Variabel terikatnya yaitu keseimbangan kimia, dan data yang diambil yaitu merupakan data primer. Nah, di sini teknik pengumpulan data sendiri yaitu menggunakan observasi, dokumentasi, dan juga teknik tes. Instrumen penelitiannya itu menggunakan instrumen tes dan instrumen non-tes, di mana untuk tes sendiri yaitu menggunakan pre-test yang akan dilakukan pada siswa nantinya dan juga post-test, dan instrumen non-tesnya yaitu dengan lembar observasi dengan melihat aktivitas guru, melihat aktivitas peserta didik, serta mengukur pemahaman dan keterampilan peserta didik. Adapun teknik analisis data yaitu ada analisis butir soal, analisis prasyarat, analisis hipotesis, di mana masing-masing tersebut yang pertama pada yang prasyarat itu ada uji normalitas, kemudian yang kedua uji homogenitas, serta analisis hipotesisnya adalah analisis data aktivitas guru, di mana di sini terdapat rumusnya, dan yang selanjutnya itu analisis data aktivitas guru dan analisis hasil belajar. Nah, di sini berdasarkan proposal yang saya buat, saya merujuk atau berdasarkan referensi dari ada Creswell, Nasution, Rustaman, kemudian Sukijo, Sudrajat, Sujana, dan Yusuf. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari hasil proposal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.